Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di kelas CRM lagi, di part selanjutnya, masih di chapter 4 part 1. Kita masih berbicara bagaimana hal terkait dengan value. Teman-teman di sini sudah masuk di how company compete to create value for customer. Bagaimana perusahaan ini bersaing dalam meningkatkan value customer ya, customer value-nya. Bagaimana perusahaan ini bersaing untuk meningkatkan atau menciptakan value for customer. Yang pertama adalah melakukan secara teori organisasi bisnis punya 4 pilihan untuk create value for customer. Yang pertama adalah konflik. Kalian harus membuat konflik. Wow, maksudnya gimana ya buat tukaran? Bukan. Konflik diartikan sebagai menghancurkan kompetitor, produk, barang atau jasa serupa sehingga tidak sama menyapai produk, barang, jasa milik organisasi bisnis tersebut. Hancurnya kompetitor, maka pelanggan akan melihat satu value produk jasa tanpa ada kesempatan bagi mereka untuk mencari yang lain. Coba nih ya. Jadi bukan konflik bertengkar, kalian cari gara-gara dengan perusahaan tersebut, bukan ya, bukan yang seperti itu loh yang dimaksud di buku ini, bukan. Tapi caranya itu main cantik. Nah, itu loh maksudnya ya, main cantik. Kalau kalian itu ingin bersaing atau kalian ingin meningkatkan atau menciptakan yang namanya value for customer. Contohnya adalah perusahaan raksasa Google sukses menggilas habis para kompetitornya dalam hal search engine ya, mesin pencarian atau mesin pencari di dunia maya. Masyarakat dunia banyak menggunakan laman Google Search sebagai media untuk browsing ketimbang menggunakan search engine lain seperti Bing. Coba cari. Bing hanya menguasai sebesar 19,8% dari pasar mesin pencarian serta didukung oleh Microsoft. Jadi siapa sih sekarang yang nggak kenal Google ya, mesin pencarian sejuta umat? Oh, nggak sejuta umat, bermiliar-miliar umat gitu ya. Itu kan dia menguasai, itu namanya konflik. Dia menghancurkan semuanya dan dia yang menguasai. Saya kasih contoh saya satu yang kalian ada di sekitar kalian. Seperti apa itu? Ya, boleh di kolom komentar buat yang teman-teman di luar, dan juga kalau mahasiswa saya tunggu di kelas contohnya ya. Konflik. Jadi itu dia menggilas semuanya dan dia menjadi pemain utamanya gitu ya. Dia mengalahkan semuanya kayak gitu. Dia benar-benar menghancurkan pesaing-pesaingnya kayak gitu ya. Yang kedua adalah competition, yaitu diartikan sebagai memberikan performa terbaik dibandingkan dengan produk jasa serupa. Langsung aja, jadi kalau ingin bersaing yaitu kita harus berkompetisi ya, berkompetisi. Misalnya apa yang dilakukan oleh salah satu perusahaan ini yaitu maskapai Singapore Airlines. Maskapai Singapore Airlines sebagai maskapai terbaik pertama di dunia menurut survei dari Skytrax tahun 2018 memberikan servis penerbangan yang tidak hanya menjangkau berbagai macam rute dan destinasi, tapi juga in-flight service yang mungkin jauh lebih baik dibandingkan dengan maskapai lainnya. In-flight service itu adalah segala kegiatan atau pelayanan penumpang selama di dalam pesawat ya, itu namanya in-flight service ya. Itu yang namanya berkompetisi. Buat kita harus punya jiwa-jiwa kompetisi, berikan layanan yang terbaik yang tidak dimiliki oleh jasa lainnya atau produk barang lainnya. Kalau umpamanya warung kopi kalian kayak gini, buat kalian itu tidak sama dengan yang lain. Kalau cuman wifi, sama ada wifi-nya, kopinya enak, itu mah udah biasa. Semuanya itu seperti itu rata-rata visi misinya gitu ya. Rata-rata layanannya seperti itu, wifi, terus produk yang begini lah, varian begini. Kalian harus benar-benar menciptakan yang baru. Nanti ada yang namanya inovasi ya. Kompetisi. Memberikan performa yang lebih baik dibandingkan produk, barang, atau jasa yang lainnya. Jadi yang ketiga sekarang adalah koeksistensi, yaitu diartikan sebagai penciptaan value atas produk, barang, dan jasa dengan menggunakan konsep market niche. Market niche itu adalah celah pasar yang tidak pernah terlihat oleh orang atau pelaku usaha lain. Ada celah di situ ya. Misalnya apa ya? Kalau umpamanya kalau di sini contohkan yaitu terkait dengan jelly art. Para pelaku pengusaha makanan tidak hanya menciptakan makanan dengan rasa yang enak, namun juga bentuk yang unik, penamaan yang kece, tampilan yang elegan, kemasan yang menarik dan lainnya. Jelly art merupakan jawaban atas market niche dalam sektor makanan yang mengedepankan
makanan penutup atau dessert yang mengedepankan elegan dan artistik dari sajian jelly tersebut. Coba dilihat videonya yang di kelas saya, cek. Jadi celah gitu ya, belum pernah terpikirkan oleh orang lain dan belum banyak yang memasuki bisnis tersebut. Itu namanya niche market ya. Kayak gini ya, saya lagi Kinder Joy gitu. Kinder Joy itu sebenarnya ada apa saingnya Kinder Joy? Saya kok nggak ngerti ya, belum ada kayaknya ya. Dia tuh makanan coklat yang berbentuk lucu seperti itu, dan memang benar place-nya itu, penempatan produknya juga tepat. Itu belum pernah ada, yang lainnya belum nggak. Dia kan bukan kalau Silver Queen apa itu kan targetnya dewasa gitu ya. Kinder Joy ini loh belum pernah terpikirkan anak-anak dengan bentuk-bentuk seperti itu gitu ya. Oke Jelly Drink. Oke Jelly Drink itu memang positioningnya udah jelas banget, dan yang juga Oke Jelly Drink kan Oke Jelly Drink ini kan juga pengganjal minuman sekaligus pengganjal perut gitu ya, yang jarang juga diproduksi. Baru Oke Jelly Drink sih yang saya tahu, ada satunya lagi tapi tidak terlalu terkenal gitu loh ya. Oke Jelly Drink. Jadi kalian tuh cari nice marketnya ya. Jelly Art ini jelas banget ya, penutup makan ya atau dessert yang mengedepankan keeleganan artistik dan dari sajian jelly tersebut. Nggak ada dessert yang lucu-lucu. Coba dilihat videonya ya. Kalau saya posting di sini kena copyright lagi. Nanti kena copyright kalau saya posting di sini ya. Coba dilihat di videonya masing-masing. Itu ya. Jadi kalian harus benar-benar mempunyai yang namanya market niche, celahnya. Belum pernah ada yang lain. Jangan hanya mengandalkan layanan-layanan yang sudah dilakukan oleh pelaku usaha yang lainnya gitu ya. Baik, yang selanjutnya adalah cooperation. Cooperation ini lebih kepada kayak kemarin tuh co-branding ya. Kalau ini adalah perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya sama, lebih hampir sama dengan co-branding gitu ya. Kayak Bluebird dan juga Grab. Fasilitas. Jadi kalau kalian tahu sekarang udah banyak ya di terminal, bandara, stasiun dan lain sebagainya, bagaimana Grab bisa berkoordinasi atau bekerja sama dengan yang namanya Bluebird taksi ya. Itu sama-sama benar-benar bisa saling melengkapi satu sama lain ya. Itu yang harus dilakukan untuk berkompetisi atau untuk berkompetisi dalam menciptakan value customer, Jadi yang suka naik taksi Bluebird itu nggak perlu khawatir, karena Bluebird sekarang sudah bekerja sama dengan Grab online, kayak itu bisa kan, enak gitu ya. Jadi Bluebirdnya juga nggak perlu membuat sistem online yang baru lagi, tapi sudah ada yang sudah dibuat oleh Grab gitu. Jadi saling bekerja sama gitu. Cooperation. Terus teman-teman di sini nanti juga kita akan belajar, sebenarnya udah selesai ya untuk itu ya. Sekarang kita udah masuk di type of value from product innovation, itu nanti di video selanjutnya. Itu aja sih type of value from product ini nanti di video selanjutnya. Itu saja di chapter 4 part 1. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat dan selamat belajar. Jangan lupa dibaca bukunya, videonya ditonton, saya tanyain di kelas untuk mahasiswa saya. Oke? Jangan malas belajar dong, jangan malas baca, please banget. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.